Ini barang yang wajib dipunya untuk mengurangi terjadinya backslide. Jadi ada beberapa yang gue otak-atik ya. Udah bener-bener PNP banget gitu ternyata di bracket stabilizer dari TK Pro lagi buat harganya. Harga stabilizer ini tuh dibanderol dengan harga. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Paujan Ilmi di channel Fami Motovlog. Oke teman-teman, jadi kali ini gua mau pasang salah satu part yang sebelumnya sih memang udah dipasang di King Yasa di racking gua, tapi gua mau ganti. Dan itu barang yang wajib dipunya buat teman-teman semua yang hobi speedingan atau balapan atau kebut-kebutan di jalan gitu. Barangnya ini nih, pasti udah nggak aneh sih. Ini tuh steering damper atau yang biasa kita bilang stabilizer ya teman-teman. Stabilizer stang. Di motor gue sebenarnya emang udah ada gitu stabilizer, tapi dikarenakan stabilizernya udah bocor, jadi udah nggak ada kekuatan lagi gitu, udah nggak bisa nahan stang, udah bocor, udah nggak bisa berfungsi dengan baik lah intinya gitu. Dan gue niat mau ganti pakai stabilizer baru. Jadi sedikit dijelasin aja ya sama gue. Jadi stabilizer itu fungsinya untuk menahan atau mengurangi risiko terjadinya tank slap. Tahu kan lah ya, pasti tahu lah tank slap apa. Kalau yang belum tahu, tank slap itu jadi getaran berlebih pada stang yang membuat jadi goyang gitu stangnya, jadi goyang. Nah ini barang yang bisa mengurangi risiko terjadinya tank slap. Bahaya banget loh teman-teman kalau seandainya kita lagi kebut-kebutan atau lagi ngebut gitu, itu tiba-tiba langsung tank slap kan, langsung goyang itu, bahaya banget itu, bisa nabrak, bisa jatuh gitu. Apalagi kalau kita pertama kali kejadian tank slap dan ngerasa panik gitu, pasti pengen ngebantingin diri aja. Nah jadi ini tuh barang yang gue rekomendasiin buat teman-teman yang punya hobi speedingan. Walaupun nggak baik sih sebenarnya ya kalau speedingan gitu, tapi ya ini barang yang wajib dipunya untuk mengurangi terjadinya tank slap. Dikit gue jelasin juga, ini tuh dari mereknya No Brand. No Brand ya. Dan ukurannya dari sini, dari ujung sini sampai sini tuh punya panjang di 25,5 cm. Dan untuk batangannya dari sini, ujung sini sampai sini itu punya ukuran di 13 cm ya. Nah di sini juga ada adjusternya nih. Jadi fungsinya adjuster ini untuk apa, ngatur tekanan gitu, keras atau lembeknya, kita bisa ngaturnya di sini. Nih ini ada S, ada H. Jadi kalau mau slow ini diginiin aja di sebelah sini. Nah kalau misalkan kurang kurang nahan, pengen agak kencengan, tinggal diputar aja. Dan stabilizer No Brand ini punyai, jadi ini tuh 25 klik ya, 25 klik kita bisa ngatur selera mungkin lah, sesuai kebutuhan kita gitu. Misalkan mau diatur 10 klik, tinggal ngatur aja 10 gitu ya.
pokoknya ini maksimalnya ada 25 klik. Jadi gue mau ganti stabilizer ini, yang sebelumnya kan udah ada juga sebenarnya di motor gue, cuman emang udah bocor, jadi mau ganti pakai ini. Let's go, kita ganti. Oke ya teman-teman, jadi gue jelasin dulu kenapa diganti. Nih, sebelumnya kan gue udah ada stabilizer atau string damper ya, tapi di sini tuh udah bocor. Nah, basah lah kelihatan. Ini tuh udah settingan paling keras ya, tetap nggak ada kekuatan sama sekali gitu. Oh, bocor ya. Jadi udah seharusnya diganti. Nah ini juga kan gue udah pakai bracketnya TK Pro, dan untuk ukuran stabilizer yang baru itu tuh sama ya bro. Nah dari ujung ke ujung ukurannya sama. Oke, persis, jadi nggak harus ada yang dirubah gitu. Nih jadi kelengkapannya ya, stabilizer sama buat jepitannya nih, ini sama kayak ini. Tuh, kita lepas dulu stabilizer yang lamanya, yang matrisnya. Banyak banget olinya, udah bocor bro, kacau. Kotor banget kan, olinya bocor. Gila. Nanti paling kita servis dulu ini, gue pasang di Ninja gue kalau udah jadi. Kita bersihin dulu pakai carbo cleaner coy, ini banyak olinya nih. Oh, oke, udah lurus nih, udah semuanya, tinggal pasang yang stabilizer yang barunya coy. Jangan lu dikencengin ya, longgarin gue aja biar kita gampang ngejas-ngejasnya. A few moments later. Jadi yang intinya dihadapin ke atas saja, atau mau dikesiniin juga nggak apa-apa, tapi tulisannya jadi kebalik. Kalau dikesiniin kan emang nggak bisa nih, bisa sih agak dangak dikit. Oke, udah pas nih. Tadi kameranya sempat mati karena ini bro, apa, overheat.
Nah, kita kencang dulu yang ini. Langsung aja ya, tiga-tiganya dikencangkan. Wah, mentok cuy. Nah, oke teman-teman, jadi akhirnya ketemu juga settingan yang pas untuk pemasangan stabilizer no-brand di Ereking ya. Jadi ada beberapa yang gue otak-atik ya, udah bener-bener PNP banget gitu ternyata di bracket stabilizer dari TK Pro. Nih gue kasih unjuk perbedaan. Nih, jadi kalau TK Pro emang udah PNP nih buat stabilizer yang matris, dikarenakan nih jadi batangan ininya sebelah sini coy, sebelah sini ini nyambung sini kan nih, ini ke sini, sedangkan yang no brand ini di sini coy. Makanya ada sedikit perubahan yang gue bikin kan, beda kan, ini di sini, ini sebelah sebelah kiri stang lah, kalau yang ini kan di sebelah kanan stang. Jadi perubahannya tuh di sini gue tambahin mur, gak ada spacer, kalau lebih bagus spacer mur ya, dan di sini juga tambahin mur, kelihatan ya murnya. Nah, itu doang sih sebenarnya buat perbedaannya. Kalau yang teman-teman mau pasang di Ereking dan pakai TK Pro bracket stabilizernya, tinggal tambahin mur aja, atau enggak kalau ada ring sih, ring, cuman kalau ring harus beberapa lapis ya, gak bisa satu kayaknya, pasti mentok di sini coy. Nih, ini udah aman, geser ke sini masih ada celah, nah, masih ada celah, geser ke sini aman. Mantap. Nah, kan ini perbedaannya seperti ini. Oke, si keringetan nih. Oke teman-teman, jadi gitu aja informasi dari gua ya, siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lagi nyari referensi buat stabilizer gitu. Ya, satu lagi buat harganya, harga stabilizer ini tuh dibanderol dengan harga 900 ribuan. Gue waktu itu beli 950 kalau nggak salah, tapi beda toko beda harga sih biasanya. Jadi pintar-pintar cari toko yang lebih murah aja sih. Oke, gitu aja dari gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap.